Hari ini sejumlah anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK mengunjungi para narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin. Mereka ingin mengkonfirmasi terkait adanya kejanggalan prosedur pemeriksaan oleh KPK. Nah, di sisi lain, adanya pansus hak angket KPK ini dinilai sebagai upaya pelemahan. Sejumlah dukungan moral pun berdatangan untuk Komisi Anti Rasuah ini. Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan BPK, sejumlah anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK bertandang ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa. Selain Agun, ada 8 anggota Pansus lainnya yang juga berkunjung ke Sukamiskin. Di antaranya Muhammad Misbakun dari fraksi Golkar, serta Masinton Pasaribu dari fraksi PD Perjuangan. Masinton menjelaskan, kunjungan ke lapas dimaksudkan untuk menggali informasi proses pemeriksaan penyidikan oleh KPK dari para narapidana kasus korupsi. Rencananya Pansus akan mengadakan audiensi terbuka. Beberapa laporan ke kami di posko panitia angket ya berkaitan dengan merasa ada kejanggalan-kejanggalan dalam prosedur tersebut, prosedur pemeriksaan, penyelidikan maupun penyidikan. Nah, maka kami memastikan informasi tersebut kemari benar enggak itu gitu ya. Jadi kami melakukan semacam konfirmasi lah, check and recheck. Kejanggalannya apa sih, Bang? Apa? Ada yang kejanggalan. Ya ada yang dikasih obat katanya. Siapa itu? Apa? Ya saya nggak sebut lah. Nah teman-teman juga pasti nanti tahu. Kunjungan ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pansus untuk mengevaluasi kinerja KPK. Sebelumnya pada Juni yang lalu, sejumlah tokoh masyarakat menyambangi gedung DPR guna menyatakan dukungannya kepada Pansus Hak Angket KPK. Beberapa tokoh seperti Adi Masardi, Marwan Batubara, dan Iksanuddin Nursi hadir memberikan suntikan moral kepada Pansus Angket untuk memperbaiki KPK. Nah, Pansus ini menjadi penting karena kunci pencegahan korupsi adalah transparansi. Nah, KPK harus memulai dari dirinya sendiri bahwa mereka bisa transparan, bisa dipanggil, bisa dibuka-bukaan kepada rakyat. Ini kan perwakilan dari rakyat. Karena itu kami dan teman-teman akan melobi KPK untuk tidak alergi terhadap transparansi. Ini semua harus terbuka, ini zaman serba terbuka semua. Dan juga minta penjelasan kepada KPK tentang hal-hal yang selama ini tidak bisa disentuh oleh KPK. Oleh sejumlah kelompok, hal ini dipandang sebagai upaya pelemahan KPK. Dukungan untuk Komisi Anti Rasuah ini pun berdatangan, salah satunya dari perwakilan guru besar anti korupsi. Dukungan disampaikan oleh perwakilan 400 guru besar anti korupsi saat menemui Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki di kantor Staf Presiden Jakarta. Mereka memprotes hak angket yang digulirkan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Di dalam hal ini kami pun satu garis lah, karena memang pemerintah juga sangat memerlukan agar KPK ini makin kuat kan. Karena kalau tidak pekerjaannya juga sangat besar kan. Ya di dalam hal ini pemerintah juga ingin memperkuat ekonomi tentunya kan. Jangan ada distorsi menjadi ekonomi ekonomi high cost gitu ya. Salam anti korupsi. Lihat lawan. Berbagai cara selama ini dilakukan untuk menjegal Komisi Anti Rasuah dalam memberantas aksi para koruptor. Namun tak sedikit masyarakat yang berdiri di belakang KPK untuk terus memberi dorongan melawan tikus-tikus pedasi. Ya, yang menarik dari Pansus Hak Angket terhadap KPK hari ini adalah ada kecenderungan keterbelahan di kalangan masyarakat sipil yang selama ini selalu berdiri di belakang KPK ketika terjadi serangan-serangan terhadap KPK. Tetapi kali ini koalisi masyarakat sipil seperti terbelah, selain sisi yang tentu saja menolak angket dan mendukung KPK seperti beberapa kali sudah terlihat ya aktivitasnya hari ini, termasuk dari Komstak dan juga kemudian dari para guru besar dan para profesor hukum tata negara yang mengatakan bahwa hak angket ini cacat hukum dan hak angket terhadap KPK ini merupakan memperlemah kedudukan KPK. Tapi sisi yang lain ada juga dari masyarakat sipil yang mendukung Pansus dalam konteks untuk mengkritisi dan memperbaiki kinerja KPK. Untuk mengulasnya malam hari ini sudah hadir Ari Nur Cahyo yang merupakan anggota masyarakat sipil tolak angket KPK atau Komstak. Selamat malam Mas Ari, terima kasih sudah hadir. Dan kemudian dari luar studio ada Adi Masardi yang merupakan masyarakat sipil pendukung angket terhadap KPK. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Indra. Baik, Mas Ari. selain kalau kita melihat
aktivitas dari pansus angket, kemudian KPK juga menanggapi dan lain sebagainya. Ini yang paling menarik adalah adanya seperti keterbelahan begitu koalisi masyarakat sipil yang dulunya biasanya jadi satu padu melawan serangan-serangan terhadap KPK, terutama seperti yang pernah terjadi pada Mas Adi Masardi ini ketika Cicak Buaya 1 begitu ya. Mas Adi Masardi kemudian menciptakan puisi Negeri Para Debah dan kemudian di situ mendukung KPK begitu, datang ke KPK kalau tidak salah berhari-hari ya Mas Adi ya. Tetapi hari ini dalam konteks kali ini sekarang mendukung secara moral kepada para pansus angket terhadap KPK yang dilakukan oleh anggota DPR begitu. Tujuannya apa Mas Adi? Kenapa ini kemudian, apakah ini berbeda pandangan atau bagaimana sekarang? Atau berubah haluan atau bagaimana Mas Adi? Ya pertama kan saya melihat memang ada masalah di KPK ya. Ada KPK harus dibenahi. Jadi karena sejak 15 tahun yang lalu komitmen di KPK dan mekanisme kerja di KPK ini kan standar terus, tidak ada perubahan. Padahal kalau kita lihat di bisnis misalnya 7-Eleven itu kan karena nggak ada perubahan, terlalu stuck, akhirnya bangkrut. Nah kita tidak ingin KPK mengalami hal semacam itu. Karena itu harus ada revisi, ada perbaikan-perbaikan. Nggak ada lah cerita bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KPK selama ini benar, tentu saja baik, iya. Tetapi kan untuk perbaikan-perbaikan mengingat kualitas dan kuantitas koruptor juga kan makin meningkat. Sementara di KPK tidak ada perubahan, hampir tidak ada perubahan. Nah sementara di Pansus sendiri ada teman-teman yang saya yakini punya sense of anti korupsi yang sangat kuat. Seperti Mas Hinton Pasaribu misalnya, track recordnya terhadap perlawanan korupsi kan kuat. Waktu di jalanan saya bersama Mas Hinton, kemudian ketika Mas Hinton di parlemen dia membuat pansus Pelindo yang tidak bisa dibongkar oleh KPK. Kemudian Bambang Susatyo dan Misbahun di sana track record melawan korupsinya jelas. Waktu itu dia di dalam untuk menggalang hak angket Senturi, dan untuk itu mereka melawan atasan-atasannya dibandingkan dengan komisioner KPK yang saya nggak kenal track record melawan korupsinya. Siapa sih di antara 5 itu yang punya track record kuat? Kan nggak ada, saya nggak kenal. Jadi karena itu saya lebih prefer ke angket agar juga dalam fokus membenahi KPK. Kalau soal pelemahan itu saya jamin bahwa yang bisa melemahkan KPK itu hanya dari dalam KPK sendiri, integritas moral komisionernya sendiri. Jadi kalau dari luar ada pelemahan pasti akan mendapat perlawanan dari rakyat. Sebutkan bahwa upaya pelemahan KPK salah satunya sekarang datang dari pansus angket terhadap KPK ini, Anda menyangkal itu gitu ya? Ini kan akibat hanya dari dalam aja yang takut kepada transparansi, takut dibuka karena kan pansus itu sidang-sidangnya nanti kan juga akan terbuka, masyarakat akan melihat kualitas pertanyaan DPR, kemudian kualitas jawaban dari teman-teman di Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Nah saya melihat begini loh, kita dudukan aja persoalan kepada situasi ini bahwa kita perlu KPK yang kuat, kita perlu KPK yang bersih dan clear gitu. Nah jadi angket ini kita anggap aja sebagai kobaran api dalam dongeng Ramayana, misalnya ketika Sri Rama curiga kepada Dewi Sinta, disediakan api unggun besar, ketika Dewi Sinta merasa suci dia masuk ke dalam api dan tetap keluar sehat walafiat. Atau dalam cerita dalam kitab suci ada kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud, itu juga masuk ke dalam api. Kalau karena suci bersih nggak ada masalah, kenapa takut gitu kalau jadi bersih. Katakanlah yang kan sekarang menjadi apinya itu pansus angket begitu ya. Nah pansus angket dan rakyat kan akan menonton itu. Jadi mana yang nggak benar. Nah jadi dari situ ya kita lawan. Jadi kalau mau membersihkan kotoran, jangan takut mendekati kotoran gitu loh. Dihadapin aja DPR, kalau memang DPR brengsek dihadapin, memang kenapa, apa masalah? Itu rakyat juga mendukung. Dan sebaliknya DPR juga kalau merasa benar baik ya menghadapi KPK juga tidak ada masalah. Dan mengenai masalah pemberantasan korupsi, KPK jalan aja terus, tutup mata aja terhadap angket, jangan kayak kemarin mengomentari tingkah laku mekanisme kerja angket. Kok fokus aja Agus Raharja tuh fokus pemberantasan korupsi, EKTB dilanjutkan, yang lain dilanjutkan, yang kalau ada indikasi yang korupsi tinggal ditangkap, kan nggak ada masalah. Oke, baik. Kenapa sekarang ini KPK malah ribet soal adanya angket? Dan juga teman-teman masyarakat sipil ini janganlah sedikit-sedikit membela KPK. Kalau sedikit-sedikit membela KPK, kapan KPK menjadi dewasanya secara politik? Ini sudah 15 tahun loh KPK berdiri. Kita membela terus, dan kritik-kritik dari masyarakat terhadap KPK ini kan juga tidak pernah ditanggapi dengan baik. Jadi contoh misalnya soal pemberantasan korupsi, kenapa yang ini tidak? Nah
yang terjadi sekarang ini kan mencerminkan apa yang dilakukan oleh KPK selama ini membelah masyarakat. Baik. Contoh paling aktual dan sekarang Oke, Mas Adi. pembelahannya makin sangat terasa. Baik, saya potong dulu ya Mas Adi ya. Saya ingin mendengar tanggapan dari Mas Ari Nur Cahyo, masyarakat sipil tadi singgung-singgung begitu ya. Masyarakat sipil yang menolak angket, kemudian menyatakan tidak perlukah KPK dikritisi begitu. Ya, saya pikir kalau soal motivasi kami Yang disampaikan Mas Adi tadi ada Oke, setuju saya tidak? sepakat pada soal motivasi bahwa kita ingin KPK juga profesional, baik, ya lebih baik. Diperbaiki, dievaluasi, Anda setuju? dievaluasi. Oke. Dan tapi kita juga ingin punya DPR yang juga baik gitu ya. Oke. Nah, ya, jadi kita lihatlah. Kita bukan lantas semula melihat DPR juga buruk kemudian KPK baik. Kita tidak melihat hitam putih. Tetapi oke, pada satu sisi kita letakkan KPK pada tempatnya, DPR pada tempatnya. DPR adalah lembaga politik, KPK adalah lembaga katakanlah ekstra yudikatif dan ekstra eksekutif sebenarnya ya, di luar itu ya. Nah, oke, kita ingin perbaikan KPK, tapi kita lihat bagaimana proses angket, proses pansus ini seperti apa. Dari secara formal, secara substansi, kan mengandung banyak cacat yang sebenarnya dalam logika. Kalau kita bicara nalar dan logika, sebenarnya tidak ada ruang untuk kita bisa menalar bahwa bahwa pansus, bahwa angket ini akan digunakan untuk katakanlah menguatkan KPK. Nah, yang pertama adalah jelas secara prosedur bagaimana ketika angket ini bergulir, pansus ini kan kita lihat bagaimana secara formal itu kan cacat hukum, cacat etik moral menurut kami ya. Kemudian prosesnya sekarang kan seperti gagal fokus dari proses meminta rekaman, kemudian sekarang bergeser ke soal kemarin keuangan hasil audit BPK, kemudian soal kinerja. Jadi Anda melihat tetap ini memperlemah begitu menurut Anda? Karena kemarin Komasta kan salah satu poin yang disampaikan terkait petisi itu adalah menolak angket ini adalah karena memang angket ini memperlemah KPK. Memperlemah, jelas karena memang kalau anggota pansus segala macam. Kalau ingin menguatkan KPK, mari bentuk katakanlah pihak ketiga yang tidak punya urusan hukum atau kaitan hukum dengan KPK. Teman-teman DPR yang di pansus, banyak orang yang kemudian terlibat langsung dengan urusan hukum dengan KPK, kan tidak fair. Ketuanya saja hari ini diundang untuk diperiksa, tapi tidak datang. Hal-hal begini kan terjadi bias konflik of interest antara pansus dan KPK. Kami berdiri pada posisi kita pisahkan dulu persoalan perbaikan KPK, persoalan kita ingin KPK lebih baik, iya. Tapi bagaimana juga kita proses politik di DPR juga berjalan sesuai dengan kepatutan. Bagaimana angket? Nah, angket pun kita udah banyak soal objektifnya angket itu harusnya kepada eksekutif, kepada presiden. Nah, hal-hal ini perlu kita tempatkan. Bahwa kita ingin perbaikan, apakah dengan cara pansus, apakah dengan cara angket. Hal-hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan kami bahwa ini kan hanya bentuk kesewenang-wenangan politisi atau DPR atau partai-partai yang ada di untuk sebenarnya ingin katakanlah membonsai atau melemahkan KPK dengan cara-cara angket segala macam. Pola-pola yang kesannya bahwa mencari-cari kelemahan, mencari kesalahan KPK. Jadi harus begini, kalau kemudian yang dikritisi sekarang adalah pansus angket, mungkin itu akan dikritisi tersendiri begitu ya. Tapi bagaimana cara mengevaluasi KPK yang benar? Kalau memang semangatnya tadi disebut sama. Kalau Mas Adi tadi disebutkan setuju dengan polanya ya angket begini begitu. Di sisi lain kemudian bagaimana mengevaluasi KPK-nya kalau memang setuju untuk kemudian memperbaiki kinerja KPK, membersihkan kelompok-kelompok di dalam. Tadi disebutkan juga bahwa yang bisa melemahkan KPK itu justru dari internal, dari dalam KPK itu sendiri. Iya, tapi kan jelas soal pansus ini kan awalnya bukan untuk memperbaiki KPK atau apa sebenarnya, hanya persoalan hukum soal pemeriksaan kaset rekaman itu sebenarnya awalnya di sana. Karena itu kan sebenarnya apa namanya triggernya. Lalu digeser sekarang diluas menjadi sebuah kinerja ingin memperbaiki KPK. Jadi suara malaikat sekali gitu. Tapi kan awalnya kita tahu motifnya seperti apa. Nah, ini semuanya mau kita secara jelas dan terpilah, mari kita pisahkan urusan-urusan ini. Agenda politik, urusan politik atau urusan sebenarnya bagaimana kita memperbaiki KPK. Nah, bagaimana memperbaiki KPK ya? Harusnya memberikan suara adalah bagaimana elemen masyarakat sipil. Oke, Mas Adi, teman-teman ICW, teman kami ya, teman. Bagaimana kita duduk, bikin lembaga ketiga untuk bagaimana mengoreksi KPK. Ada kemudian Dewan Etik KPK segala macam. Hal yang perlu jangan kemudian menggunakan instrumen politik, katakanlah melakukan intervensi. Sebenarnya KPK adalah lembaga hukum, melakukan intervensi kan intervensi politik terhadap proses hukum. Nah, ini kan terjadi katakanlah dualisme. Jadi kita bicara awal dari angket ini memang tujuannya sebenarnya bukan karena memperbaiki KPK begitu maksudnya ya. Saya tidak melihat ketika teman-teman DPR mengatakan bahwa kami ingin menguatkan, ingin memperbaiki, tidak ada ruang logika atau secara ini memperkuat di mana.
gitu loh. Kalau mau memperkuat, mari kita duduk bersama. Oke, Mas Adi ada tanggapan memperkuat di mananya kalau Mas Adi melihat sejauh ini apakah memang sudah terlihat upaya untuk memperkuat dari angket ini terhadap KPK? Jadi kan teman-teman akademisi ini kan melihat kebenaran KPK itu dengan kacamata kuda. Bahwa ada masalah besar di KPK ini jelas. Contoh nih, contoh misalnya ketika dia mentersangkakan jenderal polisi, mentersangkakan bekas ketua BPK Hadi Purnomo dan Budi Gunawan, kemudian diperadilankan, kemudian selesai urusan, kan berarti dakwaannya itu ada masalah, para penyidiknya itu bermasalah. Kita inginkan yang proporsional. KPK itu meningkatkan profesionalitasnya sehingga begitu dicokok oleh KPK itu orang nggak bisa melakukan perlawanan, bukti-bukti jelas. Nah kayak sekarang soal penyebutan nama, ini kan membunuh karakter seseorang. Saya kasih contoh jelas nih, sahabat kita nih Riza Ramli dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk referensi. Tapi kan cara KPK mengambil seolah-olah ini saksi yang akan menjadi terdakwa. Apakah ini Riza Ramli terlibat? Jadi nggak ada etika hukum di dalam KPK. Saya pernah mengingatkan kepada teman-teman KPK, kalau yang manggil sebagai saksi, saksi ahli kasih judul dong. Ketika Riza Ramli sudah 2 kali dipanggil KPK sebetulnya untuk dimintai referensi soal SKL BLBI. Tetapi kan publik taunya kalau dipanggil KPK urusan, apalagi dia tersangka, akan menjadi tersangka ekonomi, begitu. pasti ada urusan dengan korupsi, tersangka. Dan ini susah kita menjelaskan kepada masyarakat. KPK sendiri tidak mau menjelaskan bahwa ini sebagai saksi ahli. Ini kan jahat ini. Cara-cara yang tidak etika hukumnya itu nggak jelas. Nah kita ingin ini perbaikan sehingga kayak contoh. Dan itu forumnya yang tepat menurut Anda angket, Mas Adi? Dengan yang apa yang Anda keluhkan tadi, kemudian ada beberapa hal tadi dari setiap kasus korupsi, ada keluhan dari para tersangka yang sekarang mungkin sudah terpidana, bahkan diminta informasinya begitu hari ini oleh anggota Pansus, bagaimana saat mereka diproses dulu. Sarananya ya angket ini untuk membuka itu menurut Anda? Kalau kita lihat mekanisme prosedurnya kan itu meningkat mula-mula dari RDP, ada pertanyaan-pertanyaan tidak dijawab dengan jelas, tidak dijawab dengan transparan, misalnya penggunaan dana KPK nggak dijawab dengan transparan, dan tentu saja DPR menggunakan haknya yang lebih tinggi. Nah ini kan hak angket ini menurut saya sih justru lebih baik karena akan terbuka oleh publik mana yang baik, mana yang enggak, kemudian kualitas DPR seperti apa, kualitas KPK seperti apa. Nah jadi bahwa KPK ini komisionernya ya, para pimpinannya itu kan harus juga negarawan. Sikap dia itu harus jelas. Kalau korupsi itu saya setuju tebang pilih. Jangan sampai menimbulkan konflik di masyarakat seperti sekarang ini ada pro kontra. Dan ini bukan sekali 2 kali loh KPK membelah masyarakat ini. Contoh yang paling aktual dan berdampak sampai sekarang ini soal Ahok. KPK tidak pernah mau menyentuh soal korupsi yang terindikasi, korupsi di balik kota yang terindikasi melibatkan Ahok. Dia menolak semua saksi-saksi, menolak semua bukti-bukti. Dia bilang nggak ada masalah. Ya. Akibatnya masyarakat kan muak melihat ada orang kok kebal hukum, kemudian muncullah isu SARA. Harusnya kan KPK segera masuk ke situ. Nah akibat KPK tidak berani masuk ke kasus korupsi di balai kota di DKI, terjadilah situasi seperti sekarang ini yang terus berdampak. Ini kan saya bilang 90% andil KPK dalam kasus yang kemudian saya sampai pada kesimpulan bahwa kan garis bawahnya adalah semangat yang sama tentu saja untuk memperbaiki atau mengevaluasi kinerja KPK, tetapi kemudian perbedaan pendapatnya adalah apakah memang forumnya adalah angket ataukah harus yang lain begitu yang bisa cara yang lebih tepat, apalagi angket di situ tadi dikritisi prosesnya. Diawali dari rapat dengar pendapat di mana anggota Komisi 3 DPR saat itu sangat geram begitu dengan KPK yang tidak bisa menjawab sejumlah pertanyaan dan melayani permintaan untuk membuka rekaman penyidikan begitu pemeriksaan terhadap Miriam S. Haryani. Kita akan ulas kembali, nanti saya akan juga bertanya di mana letak melemahkan KPK-nya. Saya akan tanya ke Anda. Setelah jeda berikut kami akan segera kembali. Ya, tadi kita sudah menanyakan di mana letak menguatkannya pansus angket KPK jika disebutkan angket ini nanti juga bisa akan mengevaluasi kemudian memperkuat KPK itu sendiri. Tapi di sisi lain saya akan tanya juga di mana letak melemahkannya kalau menurut Koalisi Masyarakat Sipil tolak angket KPK menyebutkan salah satu poinnya adalah angket ini dapat melemahkan KPK. Letak melemahkannya gimana? Karena kan angket berjalan, KPK kan tidak terhalangi untuk
tetap mengusut, menyidik kasus-kasus korupsi yang sekarang sedang berjalan, entah itu kasus IKTP dan lain sebagainya. Letak melemahkannya di mana? Melemahkan dari sisi prosedur formal, jelas angket harusnya itu kan hak istimewa DPR. Jadi ada tadi RDP. Jadi ini kembali soal legalitas lagi ya, akhirnya ya. Lalu kemudian ada hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, baru angket. Kalau kita hierarkisnya seperti itu kan langsung pada angket. Prosedurnya pun kita pertanyakan, itu satu. Yang kedua soal aktor. Aktor-aktor yang kemudian duduk dalam angket, dalam pansus segala macam adalah mereka yang punya urusan atau menjadi pesakit atau tersangka dalam KPK, dalam kasus EKTP dan beberapa disebutlah mereka yang punya potensi atau terduga menjalani proses hukum di KPK. Itu yang kedua. Jadi tidak fair. Yang ketiga adalah ini merupakan presiden buruk bahwa ketika upaya proses hukum jadi digunakan intervensi politik terhadap proses hukum. Awalnya adalah soal rekaman kan. Bagaimana mendapatkan rekaman itu padahal jelas itu akan dibuka di pengadilan. Itu disebutkan hanya pintu masuk kalau seringkali mereka. Iya, tetapi kan kita lihat dari situnya dulu Oke, ada pintu masuk tapi kan kemudian fokusnya itu bergeser. Padahal angket itu jelas. Angket itu harus strategik, fokus dan spesifik sifatnya dan terkait dengan pelanggaran undang-undang. Nah dari awal kan sudah nggak pas semua, kesannya dipaksakan itu kelihatan sekali. Nah, makanya kita melihat bahwa motifnya orang yang bisa bersulit. Tapi kalau orang-orang tadi kata Mas Ardi bahwa ada Mas Hinton, ada yang berjuang dulu anti korupsi segala macam. Ya kita banyak tahu lah mereka yang dulu berjuang di jalan ketika masuk ke dalam sistem. Ya kita tahu bagaimana mereka bisa saja beradaptasi dengan sistem itu ya. Ya kita melihat begitu. Nah sekarang kalau memang perbaikan, ada hak menyatakan pendapat, ada interpelasi, angket dan baru menyatakan pendapat. Bagaimana sebenarnya antara eksekutif dan legislatif DPR dan pemerintah itu juga duduk untuk bagaimana memperbaiki KPK ke depan, bukan dengan momentum sebuah kasus hukum. Jelaskan momentumnya kasus EKTP dengan Miriam itu kan kalau sudah ada menolak harusnya itu Wakil Ketua DPR menolak itu disebut. Itu kan reaktif terhadap sebuah proses hukum KPK. Lalu dicari rasionalisasi bahwa untuk menguatkan KPK. Kalau memang itu kita siapkan blueprint bersama-sama. Mari kita duduk, DPR, pemerintah, masyarakat sipil duduk. Apa kekurangan KPK? Kalau perlu kita gunakan lembaga asesmen internasional, ada model-model di luar. Tanpa angket maksudnya ya? Tanpa angket. Nah, angket itu ibaratnya jauh panggang dari api lah, nggak tepat. Ibaratnya kita mau membidik sesuatu tapi dia menggunakan alatnya nggak sesuai lah. Harusnya ada pihak ketiga yang memang imparsial terhadap proses hukum, terhadap politik yang memang bisa menguatkan KPK. Jadi poinnya itu angketnya, senjatanya yang tidak tepat, Mas Adi. Jadi bukan soal mengevaluasi KPK-nya. Anda setuju tidak? Karena kalau saya dengar dari beberapa anggota pansus justru mengatakan forum yang tepat justru angket karena angket ini bisa memaksa meminta dokumen dan lain sebagainya. Saya kira nggak ke situ ya. Dengan angket itu semua menjadi terbuka, jadi kita juga bisa menonton. Dan produk angket ini kan adalah rekomendasi. Jadi DPR kan tidak punya hak eksekusi. Dari situ baru rekomendasi. Nah mengenai masalah kita kan belum sudah alergi terhadap angket, kita membela membabi buta KPK, kita tidak bisa melihat masalah di dalam KPK sendiri. Sementara saya kan melihat dari dua sisi. Saya melawan korupsi, melawan ini, saya melihat dari jalanan dan juga praktek apa yang dilakukan oleh KPK, apa yang dilakukan oleh para koruptor, sosiologi korupsi, anatomi korupsi di Republik ini. Dan yang saya ngobrol dengan teman-teman di pansus itu begini bahwa kita perlu KPK, tapi KPK yang punya roadmap yang jelas, peta jalan pemberantasan korupsi yang jelas. Nah KPK ini selama 15 tahun itu nggak ada. Nah makanya di dalam pansus itu makanya perlu revisi undang-undang, penguatan kembali. Dan apa yang menarik dari pembicaraan kami dengan teman-teman di pansus itu, mereka tidak ingin lagi ada komisioner KPK yang bisa dikriminalisasi, karena itu harus dikasih imunitas. Nah itu ada mekanismenya dan sedang digodok juga pasal-pasalnya, misalnya komisioner KPK hanya bisa diusut kesalahannya untuk 1 tahun pertama saja. Selama dalam 1 tahun pertama baru boleh diproses. Tapi tahun kedua hanya bisa diproses setelah dia selesai jadi komisionernya. Ini kan penguatan. Nah cuma memang ya kemudian teman-teman di pansus, kalau KPK sudah kuat, sudah sakti ini, sementara komisionernya tidak punya integritas, tidak punya roadmap, terus bagaimana? Nah memang akan merusak semuanya. Jadi kita kembali memang memformat ulang KPK. Cara pemilihannya juga yang jelas, egaliter, yang transparan, tidak kayak kemarin ini kan nggak jelas orang-orang yang punya latar belakang. Nah, kita ingin setelah kuat ini baru kita lepas, kita beri kekuatan. Nah sekarang ini
penguatan-penguatan yang oleh KPK kan sebetulnya KPK ini sudah kuat, tetapi kenapa untuk banyak kasus dia tidak bisa tembus? Contoh lagi Indra, kita harapkan kan rakyat mengharapkan ketika dia menemukan kasus korupsi di impor sapi, saya menjelaskan juga ke teman-teman di KPK, semua impor produk pangan pertanian ini mekanisme anatomi korupsinya seperti sapi. Ada yang gula, yang bawang, yang lain-lain, buah-buahan, semua seperti itu. Jadi kalian bisa masuk dengan anatomi yang korupsi seperti sapi itu bisa masuk kemana-mana. Kemudian kita memberikan pandangan soal waktu itu impor gula rafinasi. Kemudian menjadi susah juga diatasi karena apa? Karena memang ada rintangan di dalam KPK. Nah, cuma teman-teman di KPK ini kan nggak pernah transparan, nggak pernah mau terbuka kepada rakyat. Rintangannya Siapa apa? sih yang selama ini menghalang-halangi mereka? Ya itu Nah, rintangan. pasti kan ada kekuatan besar. Nah, kekuatan besar kita nggak tahu. Nah, teman-teman di KPK kan nggak pernah mau terbuka bahwa kami tidak bisa masuk ke sini ada karena terhalang kasus ini, terhalang masalah politik, terhalang kekuatan besar ini. Kan kalau dia ngomong kepada rakyat, kita bisa backup sama-sama. Nah, KPK lebih memilih kan diam-diam kemudian hilang, menghindar. Kayak contoh misalnya soal di kejaksaan dulu zaman Antasari sudah bisa mencokok salah satu jaksa top di sana Urip itu. Kita harapkan kan dia membersihkan kejaksaan secara keseluruhan, tapi hanya Urip saja kemudian pergi. Ketika di MK juga dia hanya Akhil Muhtar saja kemudian pergi. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Atau satu lagi, ketika dia ke MA sampai menggeledah kantor ketua MA, bagaimana waktu itu. Sampai sekarang nggak jelas apa tujuannya. Ya mungkin fakta hukum yang ditemukan saat itu benar-benar terkait proses hukum, terkait dengan fakta hukum yang tidak sampai melibatkan sampai ke atas mungkin Mas Hadi. Nah, itu dia kan, padahal kita tahu kan semua institusi di Republik ini kalau ada korupsi pasti dari atas ke bawah. Tapi kenapa hanya kemana itu kan MA zaman itu dicap aja ini lembaga korup, kemudian tapi tidak jelas. Baru kemudian setelah ada masalah lagi, Rohadi kemarin muncul lagi. Nah, jadi memang harus ada perbaikan, harus ada roadmap yang jelas tentang pemberantasan korupsi. Nah, roadmap yang jelas itu apakah melalui angket? Pertanyaannya itu Mas Adi. Jadi kalau misalnya kemudian ada kekuatan-kekuatan yang sangat kuat di balik, ada tangan kuat di balik itu ketika sebuah kasus berhenti dan lain sebagainya. Nah, sementara ini kan pasti terkait dengan kekuatan politik begitu. Nah, sekarang yang sedang menggarap ini kekuatan-kekuatan politik juga. Apakah justru nanti bukankah KPK nanti akan malah diperlemah, Mas Hadi? Indra begini, ini kan sidang-sidang angket ini kan terbuka, kita minta CNN live, semua masyarakat menonton ini. Jadi KPK mengatakan apa yang dengan jujur lah. Kan dia sendiri kan bilang kan jujur itu hebat. KPK sendiri harus memulai dirinya untuk jujur. Sampaikan kepada rakyat lewat angket itu, ini loh persoalan di KPK, kenapa kami tidak bisa menyentuh soal ini, kenapa ini. Jadi nggak ada masalah bahwa itu kemudian di backup atau enggak oleh DPR oleh kekuatan politik, itu lain soal. Toh rakyat sudah tahu. Jangan ini diam-diam kemudian ngedil, kemudian diam-diam meninggalkan apa yang contoh ketika semua rakyat membela waktu kasus cicak buaya. Ketika menang kemudian dia nggak jelas, ngedil, terus hilang. Iya. Itu yang Anda alami langsung waktu itu ketika masih aktif sangat mendukung KPK begitu ya dalam dalam kasus cicak buaya 1, cicak versus buaya 1 begitu ya. Mas Hadi, nanti kita tahan dulu ya Mas Hadi, nanti saya akan masih kembali untuk mengulas hal ini. Saya akan juga tanyakan cara membersihkan lantai harus dengan sapu yang bersih. Caranya juga harus menyapu yang benar begitu kan. Ketika caranya salah, terutama angket ini dikritisi cacat hukum oleh para profesor hukum tata negara, maka apakah bisa hasil yang benar? Apakah lantainya nanti bisa bersih begitu kalau cara menyapunya juga salah? Kami akan segera mengulasnya setelah jeda berikut ini. Tidak ada roadmap yang jelas sehingga kemudian DPR mengambil inisiatif untuk melakukan angket, memaksa KPK untuk buka-bukaan dan bicara dengan jelas apa yang selama ini menjadi masalah di KPK. Memang pintu masuknya kasus hukum. Mereka sering berdalih seperti itu ya. Ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pansus Angket. Nah, kalau tujuannya adalah membuat roadmap yang jelas, dimulai dengan angket, menyelidiki berbagai persoalan-persoalan yang ada selama ini, persoalannya muncul, diperbaiki, evaluasi, bentuk roadmap, bukankah itu langkah yang pas, Mas Ari? Ya, caranya dari awal sudah salah. Itu angketnya salah. Jadi, kami bisa sepakat dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Adi Masardi, maksud dan tujuannya.
kalau memang pansus DPR maksud dan tujuannya itu, berani nggak mereka stop angket KPK, bawa ke paripurna, stop angket KPK, lalu kita retreat belakang, kita siapkan bersama lembaga yang asesmen KPK, duduk antara parlemen, lembaga apa ini yang asesmen KPK? Legislatif dan apa eksekutif, karena ini kan KPK ini kan ekstra legislatif dan ekstra eksekutif. Harus ada lembaga yang extraordinary kalau memang kita mau fair secara objektif mau. Nah, itu lembaga apa yang extraordinary? Lembaga bentukan ketiga antara pemerintah dan DPR. Ya. Mengasesmen, kemudian ada unsur jadi ad hoc nih ya. Ad hoc sifatnya mengini katakanlah ada elemen masyarakat sipil, ada partai, kemudian ada pemerintah. Hukum, ya. Penegak hukum fair kita ngelihat, bukan kemudian orang-orang yang kemudian bermasalah dengan KPK. DPR yang kemudian korupsi terbesar yang hadapi KPK kan korupsi politik. Nah itu kan ada kekuatan partai, kekuatan politik, yang itulah yang menjadi kesulitan KPK. Nah jangan kemudian ini direcoki dengan kemudian intervensi politik. Jadi ada lembaga yang extraordinary lagi di atas ini. Itu lembaga ketiga yang hanya untuk mengasesmen ini. Agar jernih melihatnya. Agar jernih melihatnya. Oke, ada orang pansus itu, ada dari unsur eksekutif dari pemerintah, ada elemen masyarakat sipil untuk melihat. Tapi apakah bisa kemudian menjamin bahwa KPK akan terbuka? Karena ini yang sering disampaikan oleh anggota pansus angket dari DPR, seringkali dan juga contoh yang sering disampaikan tadi Mas Adi, berbagai kasus, pemeriksaan pemanggilan dengan kesewenangan dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kalau dilihat menemui para napi-napi kasus korupsi, bukan mempermasalahkan kasusnya, tetapi bagaimana treatment pemeriksaan mereka. Karena begini, saya mencoba mengutip ya apa yang disampaikan anggota pansus, karena kita juga mencoba mengundang anggota pansus hari ini, tapi rupanya tidak ada yang mengkonfirmasi. Jadi cara menegakkan hukum juga harus dengan cara yang tidak melanggar hukum begitu. Menurut mereka apa yang dilakukan penyidik-penyidik KPK dan lain sebagainya banyak yang melanggar hukum begitu. Menurut Anda bagaimana? Apakah dengan tadi konsep yang roadmap duduk bareng tadi bisa maksimal membuat KPK akhirnya bisa terbuka dan mengevaluasi diri mereka? Kejujuran, keterbukaan yang dimaksud KPK adalah kita tidak bisa jujur dalam sebuah proses hukum. Karena jelas itu ada penyidikan, penyelidikan, ada alat, ada saksi dan alat bukti yang harus diolah dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Keterbukaan dalam sebuah proses hukum itu ada di pengadilan. Itu fair, jelas. Bagaimana pengadilan itu terbuka untuk publik. Tapi dalam proses menuju ke pengadilan, itu adalah proses hukum. Kita harus menghormati proses itu. Bagaimana proses penyidikan. Ini kan bagaimana sebenarnya sebuah kekuatan politik ingin masuk dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Hal ini kan juga dirancu. Nah, kalau bicara keterbukaan, bicara ini, oke lah ada ruang pengadilan. Itulah sebenarnya ruang keterbukaan dalam sebuah proses hukum. Semua akan dibuka di meja hijau itu. Nah, itu kan ke sana. Oke, orang bisa mempermasalahkan bagaimana prosesnya. Nah, sama ketika ingin memperbaiki KPK, jangan kemudian masuk ke dalam dengan menggunakan instrumen politik, masuk kemudian dalam sebuah badan yang namanya badan hukum ini. Karena kan hal-hal ini yang harus kita luruskan. Jadi ini banyak konflik of interest, bias kepentingan segala macam yang masuk yang kemudian kalau kita bisa sepakat dengan maksud dan tujuan bahwa untuk memperbaiki KPK, mari bawa ke paripurna, stop angket KPK. Mari kita duduk bersama antara parlemen dan pemerintah, DPR dan pemerintah, dan dengan elemen masyarakat sipil, duduk bersama untuk sama-sama menciptakan, mengasesmen dan kemudian memperbaiki roadmap. Ini baru fair. Bagaimana Mas Adi, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ari? Nah, mekanismenya itu saya melihatnya sih justru terbalik. Setelah dari angket kemudian DPR memberikan rekomendasi, kemudian bersama eksekutif membahas hasil rekomendasi bagaimana baiknya. Jadi ini bukan masalah soal sahih tidak sahihnya angket. Faktanya kan secara politik, ini kan lembaga politik sah secara politik dan kemudian pasti juga sah secara hukum, tinggal mekanismenya. Barang ini sudah jadi. Nah lebih baik kan kita mengawasi jalannya angket agar jangan menyimpang dari tujuan semula, yaitu memperbaiki penguatan dan menguatkan KPK. Jadi kalau semua membela KPK tanpa tahu persoalan di KPK, ini justru akan melemahkan KPK sendiri karena seperti tadi contoh ya, ada persoalan-persoalan di internal KPK soal penyidikan dan lain-lain. Juga soal misalnya etika hukum di KPK. KPK ini kan lembaga extraordinary. Apa yang disampaikan oleh KPK ini dipercaya oleh publik. Jadi jangan sampai persoalan ini menjadi bias di masyarakat. Contoh misalnya penyebutan nama-nama. Dengan seenak orang KPK bilang ya ini kan hanya disebut aja. Nanti soal yang lain kan bisa dibuktikan di pengadilan. Ini kan kayak bahasa teman-teman di kepolisian, main sebut juga Indra ada masalah gini, nanti Indra marah, ya nanti dibuktikan aja di pengadilan, tapi kan nggak begitu modelnya. Jadi
Jadi yang disebut oleh KPK itu harus firm. Jadi kalau orang yang tidak bermasalah ya jangan disebut dengan masalah. Kalau ada masalah ya jangan hanya disebut dong. Tapi kalau terkait konteks sidik dan lain-lain. Ini kan yang paling baru sebenarnya terkait konteks IKTP. Ketika siapa namanya penyidik senior KPK Novel Baswedan menyampaikan nama-nama anggota Komisi 3 yang disebut menekan Miriam. Tapi itu kan disebutkan di persidangan, Bang Adi. Nah, itu di persidangan kan dari konteks dari tipikor itu kan. Jadi seharusnya kan KPK segera mengecek ulang. Ini nama sekalian disebut ini gimana, kalau enggak kan segera diklarifikasi di situ juga. Atau ketika menyebut nama Amin Rais lah. Main disebut aja ketika Amin Rais bereaksi dibilang nanti Pak Amin dibuktikannya di pengadilan. Kan nggak segampang itu membersihkan nama. Ini kan seperti kasus kami dulu ketika dibilang mau makar, dituduh makar, kalau nanti dibuktikan aja di pengadilan. Tapi kan nggak, modelnya kalau hukum, negara hukum kan nggak begitu, harus ada fakta-fakta dulu kuat. Jadi ketika instrumen hukum, penegak hukum ngomong ini 90% itu sudah clear. Oke, baik. Nah jadi itu sejumlah sebetulnya yang itu sejumlah persoalannya yang disampaikan memang mungkin untuk perbaikan tadi memang pada garis besarnya setuju untuk diperbaiki. Tapi tadi kita masih berdebat tentang bagaimana cara yang tepat. Apakah memang angket, karena angket nanti mungkin menghasilkan rekomendasi dibahas dengan eksekutif, entah jatuhnya seperti apa, walaupun banyak yang menduga nanti jatuhnya adalah revisi Undang-Undang KPK. Nah Mas Adi, Anda setuju ketika revisi Undang-Undang KPK ini akan dilakukan, terutama dengan pasal-pasal yang sempat muncul beberapa waktu sebelumnya atau beberapa tahun yang lalu atau setahun yang lalu begitu, pasal-pasal kontroversial misalnya seperti Dewan Pengawas KPK, kemudian penyadapan melalui pengadilan yang disebut bisa memperlambat kinerja KPK dan lain sebagainya. Nah ini kan seharusnya kan dijawab dengan apa yang mereka miliki sekarang ini. Kalau mau dicabut, kan dia bisa ngomong nih, KPK bisa menjelaskan. Kalau ini dicabut, kami tidak akan bisa melakukan ABCDE kan. Nah faktanya kan dengan kekuatan yang luar biasa, ekstraordinari ini kan banyak persoalan korupsi yang hanya diambil permukaannya saja. Ini juga menjadi dilematis juga untuk KPK. Jadi lain misalnya kalau KPK bisa menembus segala macam korupsi yang besar-besar itu, kemudian kami bisa begini karena kami diperkuat oleh undang-undang ini. Nah untuk lebih lagi kami perlukan penguatan, kan itu mestinya. Baik. Nah sekarang ini dikasih kekuatan yang luar biasa, power holder yang luar biasa kata SBY dulu, tapi kan hasilnya apa? Hasilnya hanya menjelaskan kepada kita bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang korup, titik. Cuma sampai disuruh aja begitu ya. Koruptor ditangkap. Tapi, nah sebagai contoh nih saya, bagaimana KPK Hong Kong nih. Singkat saja Bang Adi ya, singkat dia aja. hanya dia jelas persepsinya korupsi membuat masyarakat tidak taat hukum, kemudian dia bersihkan kepolisian, kemudian setelah polisi bersih dia membersihkan kejaksaan, kemudian setelah instrumen hukum bersih, masyarakat taat hukum karena penegak hukumnya tidak bisa disuap. Kemudian selesai dan Hong Kong menjadi negara terbersih, negara kota terbersih di dunia sekarang ini. Nah itu dalam kurang waktu 10 tahun loh. 10 tahun, jadi sementara di Indonesia sudah 15 tahun ya. Nah, terakhir penutup dari Mas Ari. Dengan kondisi yang perbandingan kita tadi. bisa sama soal tujuan dan maksud. Kalau memang kita sama antara masyarakat sipil, ada kami dengan Pansus dan Mas Ardi segala macam, soal bahwa maksud dan tujuan untuk membuat KPK, oke. Kami pun bisa sepakat dengan angket, tetapi berani nggak bawa ke paripurna, stop angket ini, oke kita create sebuah angket baru yang memang secara proses politik di DPR itu sesuai dengan tatib sesuai dengan tatib DPR. DPR itu ada tatib, kemudian dilanggar sendiri segala macam, kita lihat rakyat melihat itu loh. Rakyat melihat tontonan itu, tontonan begitu loh, bagaimana kita palu diketuk. Oke, kita tidak lebih dari 2 detik kalau iya, kita sepakat. Oke, kita ingin perbaikan KPK, penguatan KPK. Oke, angket tidak cocok. Berani nggak DPR merevisi angket ini, bawa ke paripurna, bikin angket baru? Kalau memang tadi sepakat dengan Mas Adi, kita sepakat bahwa angket adalah senjata satu-satunya. Tetapi kan bukan hanya itu. Kita lihat kepada bagaimana rakyat yang melihat bagaimana proses angket. Kita kawal terus kalau begitu jalannya angket ini, apakah nanti memang langkah-langkahnya terlihat semakin memperkuat ataukah justru melemahkan. Mungkin sampai hari ini masih bias-bias terlihat walaupun sudah ada agenda seperti mengunjungi napi korupsi dan lain sebagainya. Tapi terima kasih atas tukar pendapatnya malam hari ini Mas Ardi, dan terima kasih juga Mas Ari Nurcaya telah bergabung bersama kami malam hari ini.